Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara MPLS untuk hari yang kedua. Pada kali ini saya Bapak Rainanto Budiono selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan bidang sarana dan prasarana. Seperti yang kita lihat di layar monitor di dalam PPT, ini adalah tampilan dari sekolah kita dari luar. Sekolah kita berada di Jalan Profesor Dr. Supomo nomor 51 Banjarsari, Kota Surakarta. Ya. Kemudian dalam tugas dan wewenang saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana, ini yang pertama tanggung jawabnya adalah melaksanakan dan menyusun program pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Ada kata-kata menyusun dan pemeliharaan. Dalam arti menyusun apa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun, apa yang dikembangkan selama 1 tahun, dan pemeliharaan selama 1 tahun. Ini menjadi tanggung jawab bidang sarana dan prasarana. Kemudian bidang sarana ini mempunyai beberapa wewenang. Yang pertama adalah merencanakan dan melaksanakan program pengembangan dan pemeliharaan sarana. Ini sama seperti tanggung jawab bahwa bidang sarana ini mempunyai 3 tugas utama. Ya, yang pertama adalah pengadaan barang, yang kedua adalah pemeliharaan, dan yang ketiga adalah penghapusan. Nanti ada tugas-tugas yang harus ada dan dilaksanakan oleh bidang sarana. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengkoordinir pelaksanaan inventaris. Inventaris ini adalah barang-barang yang ada di sekolah yang bisa dihitung maupun yang tidak bisa dihitung. Atau dalam arti barang tersebut adalah habis pakai maupun tidak habis pakai. Nah, ini kita mengkoordinir pelaksanaan inventaris tersebut. Kemudian yang ketiga, wewenang yang ketiga adalah memberikan instruksi dan memastikan dilaksanakan instruksi tersebut. Dalam arti apa? Kita memerintahkan kepada seseorang yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, ini harus jelas. Dalam arti jelas, perintahnya apa yang harus dilaksanakan, laporannya bagaimana. Nah, ini memberikan instruksi dan memastikan bahwa instruksi tersebut memang benar dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Kemudian ini adalah tugas yang harus saya laksanakan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Yang pertama adalah menyusun program kegiatan sarana dan prasarana. Ini biasanya 1 tahun. 1 tahun ke depan apa yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, melaksanakan analisis dan kebutuhan sarana dan prasarana. Di dalam menyusun program kegiatan sarana dan prasarana, ini harus ada analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan itu apa yang dibutuhkan oleh personil-personil yang ada di sekolah tersebut, mulai dari kepala sekolah sampai dengan petugas penjaga sekolah, kemudian siswa. Nah, ini harus dilaksanakan yang namanya analis. Ya, butuhnya itu apa saja di dalam 1 tahun. Ya, kira-kira apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, dalam arti skala prioritas, apa yang harus diutamakan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, membuat usulan dan pengadaan sarana dan prasarana. Sesudah dilaksanakan analisis ya, secara tertulis, maka kita membuat usulan kepada Bapak pimpinan, dalam hari ini adalah kepala sekolah, dalam bentuk suatu program kerja, yang salah satunya adalah pengadaan sarana dan prasarana, baik itu habis pakai maupun peralatan yang memang tidak habis pakai. Kemudian yang keempat, memantau pengadaan bahan praktik siswa. Ya, pengadaan bahan praktik siswa. Jadi pengadaan bahan praktik siswa ini under control
ya dari wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang nanti akan dilaksanakan oleh ketua program masing-masing. Kemudian yang kelima, melakukan penerimaan, pemeriksaan, pencatatan barang ke dalam buku induk. Semua barang-barang inventaris, ya, terutama barang-barang yang tidak habis pakai, yang mempunyai nilai yang berharga dan itu bisa dijadikan suatu modal suatu sekolah, ini wajib dimasukkan di dalam buku inventaris. Tidak semua buku inventaris, tidak semua barang itu harus dimasukkan di dalam buku inventaris. Yang dimasukkan hanya barang-barang yang memang mempunyai nilai tinggi atau nilai lebih. Kemudian melaksanakan inventaris barang atau alat per unit kerja hampir sama dengan yang sebelumnya. Kemudian merekapitulasi, ya, kerusakan baik itu ringan atau rusak. Ini adalah tugas yang berat, yaitu tugas di dalam pemeliharaan, terutama pemeliharaan inventaris. Kalau cuma yang namanya membeli itu mudah, tetapi yang lebih sulit adalah memelihara peralatan. Nah, ini yang memang pekerjaan yang memang kita rasa sulit dan kita butuh tenaga yang lebih. Kemudian yang kesembilan, mengkoordinasikan dan mengawasi pemeliharaan perbaikan. Jadi kita mengkoordinasikan, mengawasi kira-kira perbaikan itu sudah dilaksanakan atau belum. Kira-kira perbaikan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Karena tidak semua alat ini bisa diperbaiki. Apabila alat tersebut memang tidak dalam arti dibandingkan dengan membeli ini tidak setara, maka barang tersebut harus dihapus. Nah, di sini ada kata-kata yang namanya penghapusan sarana. Penghapusan sarana itu apabila barang diperbaiki ini dalam bahasa Jawa ora cucuk, ya sudah, dibandingkan kalau kita membeli ya sudah, kita harus harus ada penghapusan. Penghapusan bisa banyak sekali cara. Ya, yang pertama bisa dimusnahkan, bisa dijual, atau bisa diapakan sekiranya yang tidak memperbanyak barang-barang di gudang. Kemudian 10, melaksanakan pengelolaan sistem administrasi sarana dan prasarana berkaitan dengan penomor indukan, ya, atau nomor induk suatu barang. Ya, ini kaitannya dengan inventarisasi barang. Kemudian yang ke-11, melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh kepala sekolah. Kadang di dalam wakil kepala sekolah ini kita disampiri atau diberikan tugas selain itu yang mungkin ada kaitannya dengan sarana prasarana. Contohnya saja seperti saya ini ada tambahan untuk bidang takola, ya, ditambahi bidang bantuan operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS. Nah, ini memang bisa dimungkinkan seperti itu. Makanya ini tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana seperti ini. Kemudian kita masuk ke ini denah, ya. Jadi tempat kita itu terdiri dari 3 lantai atau gedung itu berlantai 3. Nanti bisa kalian cermati, ya, apa-apa yang ada di lantai 1, apa-apa yang ada di lantai 2, dan apa-apa yang di lantai 3. Nanti pada saatnya kalian kalau sudah masuk atau memang ingin melihat kondisi lapangan, kondisi real sekolah kita, ini monggo dipersilahkan. Tetapi dalam masa pandemi seperti ini, ya mohon tidak banyak yang datang. Dalam arti kalaupun harus datang, ini harus menjaga jarak, tidak boleh bergerombol, ya. Dan ini memang harus terjadwal, ya. Tidak boleh gerombolan datang semua, tidak boleh, untuk memastikan, untuk melihat kondisi real yang ada di sekolah kita. Ini adalah lantai 1, kemudian ini adalah lantai 2, dan ini adalah lantai 3. Nah, mengingat
menimbang dan seterusnya, karena untuk paparan MPLS ini kita dibatasi waktu karena online, maka dari apa yang telah saya paparkan tadi, mudah-mudahan mendapat perhatian. Dalam arti apa? Tugas tanggung jawab seorang wakil kepala sekolah ini memang mau tidak mau siswa harus tahu. Kaitannya dengan siswa apa? Nanti suatu saat apabila siswa membutuhkan peralatan, siswa membutuhkan bahan praktek, lah ini bisa tanya kepada wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya itu mungkin datangnya dari kami, dan apabila siswa ingin melihat langsung kondisi sekolah kita, dipersilahkan dengan catatan satu, tidak bergerombol, selalu memakai masker, dan masuk sekolah harus terlebih dahulu cuci tangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.